flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Gaza tonight. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night. Jejak di atas reruntuhan, di bawah langit Gaza yang membara, debu dan air mata menyatu menjadi doa. Reruntuhan beton menjadi bisu atas keteguhan hati yang tidak pernah patah oleh peledak baja. Di kota yang kehilangan nama, anak-anak menuliskan takdir di telapak tangan, bukan untuk tanda pengenal, melainkan agar dunia tahu siapa mereka. Saat bumi tiba-tiba runtuh menelan suaranya. Rumah mereka kini seluas mereka, atapnya durja, bantalnya sia-sia, namun dari celah debu
yang membias, ada zikir yang mengalir, ada asa yang tak pernah dikirim. Gaza, engkau adalah detak jantung yang sabar. Di saat nurani bumi nyaris pudar, langkahmu adalah saksi bahwa kehormatan tidak pernah mati. Palestina yang telah terlupakan. Palestina, dulu namamu memenuhi berita. Hari ini perlahan tenggelam di antara ribuan kabar dunia. Dulu tangisanmu membuat kami menangis. Ini layar kami berganti cerita. Tapi di sana anak-anak masih kehilangan ayah. Ibu-ibu masih memeluk kehilangan. Dan Gaza masih tidur dengan suara ledakan. Apakah dunia sudah lupa? Apakah tangisan anak Palestina sudah terlalu biasa untuk didengar? Apakah darah mereka sudah tidak lagi mengejutkan? Kami takut, bukan hanya karena Gaza terluka, tetapi karena hati kami mulai terbiasa melihat luka. Ya Allah, jangan biarkan kami menjadi manusia yang melihat penderitaan tanpa lagi merasa pedih. Jika kami tak mampu datang, jangan biarkan kami berhenti berdoa. Jika tangan kami tak mampu menolong, gerakanlah hati kami untuk peduli. Palestina, mungkin engkau telah terlupakan oleh dunia, tetapi jangan takut. Allah tidak akan pernah melupakanmu. Dan selama masih ada hati yang menyebut namamu dalam doa, Palestina tidak akan pernah benar-benar terlupakan. Gaza, kami belum melupakanmu. Di Gaza, malam tak lagi benar-benar malam. Sebab suara ledakan lebih keras dari basana seorang ibu memeluk anaknya, bukan untuk menidurkannya, tetapi untuk memastikan ia masih bernapas pagi nanti. Wahai Palestina, tanah para nabi, tanah yang pernah menjadi kiblat pertama. Mengapa air matamu seakan tak pernah kering? Di reruntuhan rumah, seorang anak mencari ayahnya. Di antara debu dan batu, ia bertanya dengan suara kecil, "Ayah, mengapa rumah kita hancur?" Dan tak ada jawaban, hanya angin yang membawa bau tanah, asap, dan tangisan yang belum selesai. Gaza, engkau mungkin kehilangan rumah, kehilangan sekolah, kehilangan tempat bermain, bahkan kehilangan orang-orang tercinta. Tetapi jangan pernah kehilangan harapan, sebab di balik reruntuhanmu masih ada hati yang berdoa. Di Indonesia, di masjid-masjid yang kecil, di pesantren-pesantren sederhana, ada santri yang menyebut namamu dalam doa setelah sholat. Mereka mungkin jauh darimu, tak mampu mengangkat batu dari reruntuhanmu.
tak mampu mengobati lukamu, tak mampu menghentikan peluru. Namun, mereka masih memiliki doa. Dan hari ini kami berdoa, ya Allah, jangan biarkan tangisan anak-anak Gaza hilang begitu saja. Ya Allah, lindungilah mereka yang masih hidup, rahmatilah mereka yang telah gugur. Sembuhkanlah yang terluka, kuatkanlah para ibu, teguhkanlah hati para ayah, dan berikan keselamatan kepada anak-anak Palestina. Ya Allah, hadirkanlah hari ketika anak-anak Gaza tidak lagi mengenal suara bom, tetapi mengenal suara azan. Tidak lagi tidur di bawah tenda, tetapi tidur dengan aman di rumah mereka sendiri. Tidak lagi menangis ayah dan ibu, tetapi berlari memeluk mereka dengan bahagia. Dan ketika dunia bertanya, di manakah kalian saat Palestina menangis? Kami ingin menjawab, kami mungkin jauh, tetapi hati kami bersama mereka. Kami mungkin lemah, tetapi doa kami tidak pernah berhenti. Gaza, jika hari ini dunia terlihat begitu sunyi terhadap lukamu, percayalah, Allah tidak pernah tidur. Darah yang tertumpah tidak hilang dari pengetahuannya. Air mata seorang ibu tidak luput dari pandangannya. Tangisan seorang anak tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Maka bertahanlah Palestina, sebab fajar selalu datang setelah gelap. Dan suatu hari nanti, insya Allah, anak-anak Gaza akan kembali tersenyum. Masjid-masjid kembali dipenuhi jemaah. Azan kembali menggema di langit Palestina. Dan tanah yang penuh luka itu akan kembali menyaksikan kedamaian. Palestina, kami tidak melupakanmu. Kami tidak berhenti mendoakanmu. Dan selama hati ini masih mampu berdoa, nama Gaza akan tetap hidup di dalam dada kami. Ya Allah, lindungilah Palestina, selamatkan Gaza, hadirkanlah kedamaian. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Aqsa, 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 Takbir, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para santriwan santriwati, para ustadz dan ustadzah, dan seluruh kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berdiri bukan sekedar untuk bicara. Hari ini kita berdiri untuk menyuarakan kemanusiaan. Hari ini kita berdiri untuk menyuarakan keadilan. Dan hari ini kita berdiri untuk mengatakan dengan lantang, Palestina tidak sendirian. Indonesia bersama Palestina. Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata bersama Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Saudara-saudaraku, Indonesia dan Palestina bukanlah dua bangsa yang tidak memiliki hubungan. Palestina memiliki tempat yang istimewa dalam sejarah bangsa Indonesia. Palestina termasuk salah satu negara yang lebih awal mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena itu, hubungan Indonesia dan Palestina bukan hanya hubungan diplomatik, tetapi juga memiliki ikatan sejarah dan batin yang kuat. Ketika Indonesia berjuang melepaskan diri dari penjajahan, ada bangsa-bangsa yang memberikan dukungan kepada Indonesia. Dan hari ini, ketika rakyat Palestina masih memperjuangkan kemerdekaannya, Indonesia tidak boleh diam. Bukan karena kebencian kepada bangsa lain, bukan karena permusuhan kepada agama lain, tetapi karena kita berdiri di atas prinsip kemanusiaan dan keadilan. Saudara-saudaraku, lihatlah dasar negara kita. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea pertama,
bangsa Indonesia telah menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini bukan sekedar kalimat, ini adalah amanat konstitusi. Ini adalah nilai yang menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, perjuangan mendukung kemerdekaan Palestina bukan sesuatu yang asing bagi bangsa Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sendiri menyatakan bahwa dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina merupakan realisasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghapuskan penjajahan dan turut serta dalam ketertiban dunia. Saudara-saudaraku, jika kita pernah merasakan bagaimana indahnya kemerdekaan, maka kita tentu ingin bangsa lain juga merasakan kemerdekaan pula. Jika kita ingin anak-anak Indonesia tumbuh dengan aman, maka kita juga ingin anak-anak Palestina tumbuh tanpa ketakutan. Jika kita ingin masjid-masjid kita berdiri dengan tenang, maka kita pun berharap Masjid Al-Aqsa dan tempat-tempat suci di Palestina dihormati dan dijaga. Inilah kemanusiaan, inilah keadilan, inilah solidaritas. Dan dari ujung timur Indonesia, dari tanah Lembata, dari sebuah pondok pesantren yang mungkin kecil secara bangunan, tetapi insya Allah besar dalam cita-cita, Pondok Pesantren Al-Fatah Lembata menyatakan, kami bersama Palestina, kami bersama perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan haknya atas kemerdekaan. Kami mendukung perdamaian yang adil, kami mendukung perlindungan terhadap masyarakat sipil, kami mendukung bantuan kemanusiaan, dan kami menolak segala bentuk penjajahan, penindasan, dan ketidakadilan terhadap manusia. Allahu Akbar. Wahai para santri Al-Fatah, jangan merasa suara kalian terlalu kecil. Mungkin kita berada jauh dari Palestina, mungkin kita berada di sebuah pulau kecil di Nusa Tenggara Timur, tetapi ingatlah, jarak tidak pernah menghalangi doa, jarak tidak pernah menghalangi kepedulian, dan jarak tidak pernah menghalangi hati yang bersatu dalam kebaikan. Mari kita ajarkan kepada generasi muda bahwa membela kemanusiaan tidak harus dengan kekerasan. Kita bisa bela dengan doa, kita bisa membela dengan ilmu, kita bisa membela dengan kepedulian, kita bisa membantu melalui kemanusiaan, dan kita bisa menyuarakan kebenaran dengan cara yang bermartabat. Saudara-saudaraku, pemerintah Indonesia hingga saat ini terus menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui diplomasi dan bantuan kemanusiaan. Pada Juli 2026, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kembali menegaskan solidaritas dan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina. Maka mari kita jaga semangat itu, dari Jakarta sampai Lembata, dari kota besar sampai pelosok negeri, dari para pimpinan sampai para santri. Indonesia untuk Palestina, Lembata untuk Palestina, Al-Fatah untuk Palestina. Dan kepada saudara-saudara kita di Palestina, pesan kami, kalian tidak sendirian. Kami mungkin tidak berada di Gaza, kami mungkin tidak dapat datang ke Palestina, tapi doa kami bersama kalian, kepedulian kami bersama kalian, dan suara kemanusiaan kami bersama kalian. Free, free Palestina. Palestina merdeka. Palestina akan merdeka insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Free, free Palestine! 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 Biru, bidam, nabdi kaya Aqsa! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Al-Aqsa! Hamuna! Al-Aqsa! Hamuna!
blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains, just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Gaza tonight.